Mas, dari mana tadi? Dari Malfatan, Pak. Ah, toset. Ayo toset. Tos. Nanti acara apa tadi? Ada tentang saya baru tiki. Nah, kalau apa-apa toh, mampir seluk ngopi karo bahas masalah lalu lintas, ya. Bahas masalah lalu lintas supaya lalu lintas di Kabupaten Ponorogo ini masyarakatnya nanti bisa ikut tertib, ikut menjaga ketertiban berlalu lintas supaya apa? Ben orang-orang kecelakaan. Ini karena kasihan kecelakaan itu yang rugi ya pengguna jalan sendiri. Ya, ya Pak PT ya. Oke. Salah satu galnya ini loh dan wilayah Ponorogo ini saya ngala-ala masih SMP itu masih pendidikan. Masih ada anak-anak SMP yang menggunakan kendaraan motor. Menurut gue, Buatan saya nih Bu. Buatan saya mungkin kan itu kendaraan angkot bu ATS itu Pak. ya itu salah satu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan ya lalu lintas supaya menyediakan angkutan cerdas sekolah. Ada di ACS itu angkutan cerdas sekolah. Namun demikian ya masih ada mungkin 1-2 yang masih bandel Bang dan Purwoto. Jadi apalagi saat ini sudah sedang berlangsung operasi Patuh Semeru 2024 mulai tanggal 15 kemarin. Nanti akan berakhir pada tanggal 28, tepatnya hari Minggu. Tapi kita dari Satlantas Polres Ponorogo mengajak masyarakat untuk bisa tertib lalu lintas. Tujuannya yaitu mengurangi angka lalu lintas. Kalau masyarakatnya tertib lalu lintas, tantangan kelihatan rapi, ya kan? Terus laka lantas tidak ada. Kalau ada apa? Kalau beliau Pak Dirlantas menyampaikan, berarti lalu lintas itu sebagai urat nadi. Jadi kalau orang hidup itu pasti ada urat nadi, nanti ada. Ketika urat nadinya tersumbat, ya pasti ada penyakit yang akan ada di situ. Sama aja. Mas Lantas juga gitu. Ya Pak Warta. Okay. Nah, jadi kita saat ini ajak jenengan di sini ajak ngopi. Ini program kita yang baru ya, Pak Bante ya. Yang kita launching. Ya, hari ini kita launching. Okay. Makanya tadi buka kopi di sini. Buka kopi di sini nanti akan berkeliling. Kita akan ke tempat desa-desa Pak Warta ya. Ke desa-desa mungkin ke Pulung, yang kan kebanyakan yang anak-anak SMP yang naik motor itu kan masih di turunan. Ini kalau di kota sudah jarang lah. 90% sudah kalau tidak diantar ya menggunakan angkutan cerdas sekolah itu. Kebanyakan masih di desa. Kita launching namanya gas kopling. Gas kopling itu gerakan di Mas Lantas kopi melalui kopi keliling. Berarti nanti akan keliling nih. Kendaraan ini akan keliling terus. Nanti yang ngomando nih Pak Kanit Kamsel, Pak Partono bersama ada Bu Polwan itu yang lagi bikin kopi ini jenengan. Dengan cara seperti ini nongkrong bersama jenengan ini nanti dimaksudkan supaya kita berinteraksi dengan pengguna jalan, apa toh? Kira-kira masukan-masukan yang bisa untuk memperbaiki namanya apa? Sistem lalu lintas yang ada di Kabupaten Ponorogo supaya tertib masyarakat intinya supaya tertib berlalu lintas, sadar tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu juga menindaklanjuti program Pak Dirlantas yang cukup hebat namanya Mahameru Lakas. Jadi bagaimana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Ya.
Mas Al sini? Saya Al, Mas Al. Mas Al. Dari mana? Ini Pak, Batal Katong. Putra Katong. Sampean? Nah, dari Ternate Mas, saya Mas apa? Yusuf. Konatan. Sampean? Anang. Anang. Nanti. Mas Rio. Ayo, wis ngopi ro. Bro ngopi lagi kalau kita ajak ngopi. Tapi ngopi kasih masukan juga ke saya. Ya. Jadi ada open saya gitu ya. Mungkin apa toh kira-kira kalau pendapatnya sampai seperti apa? Ada orang tidak mau tertib prioritas. Ya minimal kalau rekan jenengan itu wah saya juga tertib lah. Minimal untuk individunya. Baru nanti kalau bisa temennya ngandani. Helm lah. Cedak Pak. Oh, cedak anak-anak apa tetep padha ae. Ya ngono ya. Iya. Iya Pak Arto. Nggih. Kopi kan enak lah. Iya. Ngopi enak lah. Jam ditunggu-tunggu ya ini loh Pak. Nah, Biar agak encer. ya, mana enak gorengannya ya. Mungkin ada. Kopi iya. Yang santun. Benar. Kopi ki kental tapi iso ngencerke iki ikir. Nah, kira-kira iki ben encer ki pikir ya dong. Mas, nek nurut sampean omong bocah bocah sekolah sing SMP. Dene Mas numpak motor ngono menurut pendapat sampean kaya Mas. Irang iso siji ya ing lindune iki pendapat ya. Kaya terus nek malam libur Mas iki kan ono ning dalan iki nek tak delok sasi cilik-cilik iku Wah, gorengannya mental lah. dikasih kayak balap liar. Nggih, ya, betul balap liar. Kuwi kadang leh bisa mati ngono waktu iki ngurus sithik-sithik. Nggih, dadi ndelok kaya ndelok lengahe petugas, mari ngono terus tarian. Mari ngono ilang nek buat didelok ning gone panggonan liya. Kaya sampean piye ngono ki? Kalau saya pribadi nih Pak ya saya pribadi, saya berawal dari anak motor sebenarnya. Jadi, dari dulu suka race, suka gerak race. Sekarang tuh saya dengan era yang sekarang anak-anak sekolah itu di jalan raya kenceng-kenceng tapi mereka tidak berani main di event resmi. Harusnya kan kalau pendapat saya sendiri daripada kamu liaran di luar, kalau memang punya mental kenapa enggak bermain di acara-acara seperti istilah maksudnya ada wadahnya gitu. Ya kan kita yang pemain-pemain lama itu terkadang di jalan juga was-was kita naik motor atau kita bawa mobil. Pak, waktu yang paling rawan malam minggu terutama Pak ya. Sudah malam kenceng-kenceng ini kadang juga berpikir gimana ya kan saya sempat berpikir tuh begitu ya. Itu menurut bapak-bapak polisi itu enaknya solusinya gimana? Ya, itu kita sudah berusaha untuk menindaklanjuti maraknya balap liar atau Bali. Selain kita melaksanakan penindakan, tetapi penindakan itu juga nggak cukup. Ya, kita harus memberikan solusi yang terbaik ke anak-anak remaja yang punya hobi ngebut di jalan lah, kita fasilitasi. Kemarin dengan program Pak Kapolres sudah diawali kegiatan apa namanya apa? Yang trail apa? Balap trail itu. Kemudian race enduro, trail adventure, kemudian kemarin sudah ada road race di alun-alun itu. Nah, ini ke depan perintah Pak Kapolres yang punya inisiasi beliaunya Bapak Kapolres itu ke depannya insya Allah nanti akan kalau tidak 1 bulan sekali 2 bulan sekali nanti kita wadai untuk kegiatan itu. Jadi nanti kita carikan tempat khusus untuk acara drag race. Hanya mengakomodir anak-anak muda yang ada di Kabupaten Ponorogo ini saja. Ada kan kebetulan di Ponorogo ini kan ada istilahnya apa ya Pak? Kayak semacam komunitas apa bisa dibilang komunitas bisa dibilang
IO Ya, yang bernama apa, yang IMI itu kan ada pengurusnya. ya, ya, ya. Terkadang saya berpikir buatlah, mungkin masuk enggak Pak? Buatlah acara event seperti itu terutama untuk pemula. Mm. Itu kalau dari untuk mewadahi anak-anak yang suka liaran itu Iya. tadi dengan syarat KTP wajib Ponorogo. Ya, Mungkin lebih baik. ya itu sudah di kita mungkin nanti kalau jadi tanggal 31 ini, tanggal 31 Juli ini akan kita adakan juga. Nanti tanggal 31 Juli kita kumpulkan ya, baru kumpulkan ya. Baru kumpulkan, kita undang anak-anak yang mungkin kita kan juga menjaring apa namanya informasi-informasi dari masyarakat, dari teman-teman. Kira-kira anak yang punya hobi-hobi berbakat untuk balap-balap itu kita undang, kita ajak ngobrol bersama, kemudian kita fasilitasi. Ini inisiasi beliau, Bapak Kapolres. Kita ajak ngobrol, kemudian kita wadahi nanti. Sementara karena untuk tempat beliau, Bapak Kapolres sudah ngobrol dengan Bapak Bupati yang sebelahnya tempat trail, itu nanti sampingnya dibuat drag race atau tempat progress. Sampingnya yang ada sawah itu. Tapi sebelum itu terlaksana, kemarin beliau nyampaikan kita tetap kita mengadakan, nanti tidak tahu menggunakan jalan mana, tapi ketika kita gunakan itu kita tutup, kita amankan, tapi hanya khusus anak-anak yang ada Kabupaten Ponorogo. Karena selain itu kita juga koordinasi dengan IMI, jadi biar yang liar ini betul-betul menjadi diwadahi dan menjadi atlet betul. Jadi menelurkan atlet-atlet pembalap betul. Tuh, kita harus koordinasi dengan Pak Toto ini, Pak Toto. Oh iya, ya. Karena satu sisi saya juga merasakan pernah ya Pak melakukan Pernah melakukan ya? enggak ya. Terutama itu ya kalau istilahnya kita kalau nggak ketangkep itu enak ya Pak. Ya. Cuman saya kasihan tuh sekarang tuh kalau semisal kita ketangkep pun kita harus keluarin ya kalau motornya bisa keluar, kalau enggak Ya. Ini sudah selalu montore orangnya surat-surat ya repot. apa foto itu ya udah ini Pak. Ketika ada sholat itu kan di pinggir-pinggir kota itu kan banyak anak-anak kan yang pakai kan motor-motor Oh kebun gimana Ya kalau motor itu enggak jelas, asal usulnya enggak jelas, ya kalau selama digunakan jalan raya, kemudian kita tahu itu tidak kejahatan ya kita tangkap, jelas. Tapi kita fokusnya untuk lantas ini adalah yang digunakan di jalan raya. Ketertiban yang ada di jalan raya, karena di jalan raya ini melibatkan orang lain banyak. Terutama kenapa belum Nah, kadang orang tertib, dia sudah tertib, disiplin, pakai helm, nik pengaman, jalur di sebelah kiri jalannya enak-enak, ditabrak orang yang tidak tertib. Nah, kemudian kayak gini, kalau kita tidak melihat, sebenarnya korban laka lantas itu kalau kita mau menghitung melebihi korban bencana alam, tsunami, ya kan? Kalau kita mau melihat, kita mau mencermati, korban laka lantas meninggal dunia karena di jalan raya itu sangat besar, melebihi korban-korban tsunami kan berapa ribu puluh tahun terjadi. Nah ini ya kalau sehari, nah di Jawa Timur 5.000 ya. 5.000 setiap berapa itu 1 tahun. tergantung itu per 15 lah ya, hampir 15 kan. Hampir 15. Artinya kalau itu 10 tahun, nah berapa ribu? Berarti selama ini ada 5.000 ya selama ini ya, kurang lebih ya. Ada berapa ribu? Berarti kalau 10 tahun, puluhan ribu lah.
Berarti kan lebih dari Islami yang ada di Aceh, toh? Aceh ya. Programnya yang sekarang itu jadi lebih ke ini Pak ya, apa namanya? Lebih sosialisasi untuk tas kopleknya itu ya. Ya, berarti gas kopling ini kita mengajak masyarakat masyarakat, terutama masyarakat yang di pinggiran nanti kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol. Jadi kita sadar dari kepolisian itu tidak bisa juga bekerja sendiri, menyadarkan masyarakat untuk tertentu tidak bisa, kita sendiri juga nggak bisa. Kita butuh masyarakat yang punya kesadaran tinggi. Kita ngajak masyarakat yang mau untuk peduli dengan keselamatan di jalan. Ini nanti program komplit nih. Ini per kelurahan apa per kecamatan selanjutnya? Enggak ya, kita sementara ini kita coba satu kendaraan. Tapi nanti kita keliling. Kita keliling nanti mungkin besok ini ke Kecamatan Pulung, nanti lusa ke mana. Jadi keliling kita cari tempat-tempat yang mungkin anak-anak yang sering ya kita ngopi. Karena beda, anak-anak sekarang ini lebih enak sama diajak komunikasi ya, daripada kita tindak, tetap kita tindak. Tetapi penindakan ini juga bukan satu-satunya solusi untuk menghentikan untuk membuat bagaimana lebih ditekankan ya kesadaran. Kita mengajak supaya masyarakat itu sadar betul masalah. Ayo kopinya diminum. Nah, ini kan senenganmu ini gitu ya. Coba. Oke. Coba. Oh ini sudah. Tapi apa kalau keliling tuh memang pakai belangkon gitu dan? Ini kan belangkon ini. Apa sesuai tema? Nah, gini. Karena ini Ponorogo, karena ini Ponorogo yang identik dengan warok, ya kita itu coba pakai belangkon ini lah, biar sedikit kayak warok. Pak kirain programnya pakai belangkon terus. Ini aja yang pas kegiatan ini aja, kopling ini kita menyesuaikan. Makanya kita Meru Lantas ini ada sate. Sate ini satu tindakan untuk keselamatan. Intinya siapa? Menyadarkan masyarakat biar peduli dengan keselamatan. Kalau zaman dulu ya, zaman mbah-mbah dulu, seingat saya, kalau ada jalan yang lubang, udah keburu-buru, ayo ditutup lah, engko nek enek wong kejeglong, ya toh. Engko nek enek wong kesandung, ya toh. Engko nek enek wong tiba. Ini udah mulai luntur. Dibiarkan aja. Ada yang mungkin nanti ditanami bisa kalau bengkok membakar. Kita membentuk kesadaran itu. Baru kita melaporkan yang berwenang. Pak, jalannya sudah mulai rusak. Mohon diperbaiki. Ada apa saja? Ini Pak mau tanya untuk area kota ya terutama untuk anak-anak yang masih SMP gitu kiranya itu kalau bawa kendaraan sendiri itu masih banyak pada Pak. Kalau dalam kota alhamdulillah ya enggak lah ya pasti ada. Tapi enggak sebanyak yang ada di desa-desa. Makanya kita sasaran kopling nanti banyak kita lakukan yang di desaan. Tapi ini karena baru kita launching hari ini, kita tinggalan kota lah. Jerman Ponorogo ya sama yang sekarang kan beda. Sekarang kan lebih banyak satu arahnya kan Pak. Ya. Jadi lebih mereka tuh lebih leluasa mungkin naik motor, mesem bae motor tekoan gitu. Bilang saya sudah berbahaya ya. Sebenarnya itu makanya itu sebenarnya tergantung bagaimana kesadaran masyarakat ya. Kalau kita melihat jalan yang searah itu tidak ada crossing. Beda dengan jalan dua arah kan, ada crossing kan. Nah, ini lebih menimbulkan terjadi sesuatu ya berkaitan dengan lalu lintas. Tapi kalau lurus sama jalan searah. Kalau sampai terjadi itu beneran ini sudah parah ini ya. Karena di kota-kota yang besar seperti Surabaya, Madiun lah, namanya ya kota Madiun, nggak mungkin itu mau digunakan dua arah. Itu kota yang sudah mulai
jumlah penduduknya naik, kendaraan bermotornya naik, karena kendaraan bermotor itu tiap hari naik. Ya. Tiap hari naik. Katakanlah kalau di Ponorogo ini 1 bulan ya 1.000 lebih lah, 1.000 lah. 1 tahun berarti kan ada 12.000 itu 10 tahun. Kalau infrastruktur, jalan, semua tidak ada perubahan kan bahaya juga. Jadi sudah sewajarnya. Yang penting itu ya itu membangun kesadaran masyarakatnya. Jadi ini tugas kita, tugas saya, pemerintah, terutama lalu lintas ini. Makanya kita ngajak ngobrol sampai itu biar ada masukan itu. Iya, karena ben semua itu mau peduli, sadar, ya, apa tuh tertib lalu lintas itu. Yang poin pertama yang tadi mungkin ya kalau untuk masalah balap mungkin Bu arena nanti ke depannya. Kalau yang area kota itu mungkin kita juga apa ya Pak? Kita juga masih belum tahu mungkin ya. Tetap disosialisasi. Ya, nah makanya itu. Sosialisasi. Sebenarnya kalau sosialisasi itu kita tiap hari Pak, mulai sekolah, media sosial, terus ya kita ngobrol-ngobrol di warung itu setiap saat kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita salah siji ya wae dhewe iki nyentuh. Kalau kita pakai aturan kan semuanya kan jelas toh aturan. Tapi kan tidak cukup dengan aturan saja. Nah, dengan adanya aturan itu harapannya kan masyarakat semuanya bisa tiada biar memahami. Nah, tanpa itu semua ya ora bakalan jalan deh. Petugas wis terus melakukan himbauan di jelas, tapi ketika masyarakat benar kan juga percuma juga. Itu loh. Makanya kan hubungannya antara ini petugas dengan masyarakat harus intens. Komunikasi ini juga harus intens dalam rangka membangun. Nah, tapi setelah itu dan kira-kira kesadaran ya. Tanpa itu semua kan mungkin terjadi sema atau dari Cilat kalau tidak Tapi dengan sekarang adanya program Mameru lapat. Program di atas. juga sih Ya. karena saya punya anak itu kalau pagi dia takut. Ya. Paling nanti lewat sana ada polisi ya. Aku jawabnya juga enak sih Pak kalau motormu itu enggak di fretelim ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting kamu naik helm, enggak melanggar, pasti aman. Kan banyak anak-anak sekolah masih masih kira rahasia ini kan pikirannya gitu. Iya. Tapi dengan adanya itu lebih rutin lagi juga bagus sih, Pak. Nah itu program Pak Dirlantas, Mameru Lantas ini. Makanya tiap hari penggelaran anggota itu mulai dari pagi, siang, malam kita wujudkan. Jadi keberadaan posisi lalu lintas ini memang lebih penting di lapangan itu tadi. Di lapangan itu tadi. Sore, Pak. Ya sore. Pulang kerja itu tidak bisa dikondisikan. Ya. Apalagi kalau mau indah, Ya. besok libur apa hari besar itu jalan sore kan. Ya. Ponorogo itu perlintasan. Ya. Karena kalau kita lihat objek wisatanya kecil aja, hanya ngepel saja. Objek wisata yang besar ada di sebelah kita, ya di Pacitan, Trenggalek, sehingga orang-orang yang dari utara yang mau ke pantai yang dilalui ya Ponorogo ini. Makanya kalau libur cukup ramai, hanya lalui lokal tapi. Intinya itu loh Mas, dia ngobrol-ngobrol kayak pemahaman kayak lah. Jadi pemahaman itu ya ditelar ke saya paling cedek di keluarganya awake dhewe. Ning Indonesia konyone awake dhewe. Selalu lingkungannya awake. Oh, sinto-sinto kan kita dadi akeh. Makanya dari sampean, saya minta tolong sampean itu getok tular karo koncone. Karo komunitas sampean lah. Komunitas sampean. Ini juga lebih
apa bagus juga sih Pak ada podcast kayak gini itu biar apa ya mereka kan lek orang Ponorogo dari dulu kan kalau ada acara lantas atau apa pagi misal pagi ya Pak ya. Jadi kalau anak banyak podcast gitu kan mereka tahu. Jadi maksudnya kono nek rahasia biasanya di depan itu kan cuma operasi atau motornya itu sudah lengkap aja. Ya. Sepion apa dengan adanya podcast ini mungkin kalau nanti share lewat TikTok atau media apapun mereka tahu walah Mameri cuman malah mereka tekan karena operasi yang dimana Kita sebenarnya tidak ada operasi stasioner, tidak ada. Tetapi memang kita tekankan kepada anggota, khususnya lalu lintas, lebih open terhadap pengguna jalan. Terutama yang melanggar potensi laka lantas. ya Tidak pakai helm, boncengan lebih dari 2, kemudian lebih dari 1 maksudnya pengemudi bonceng ada yang bonceng lagi 3 orang, kemudian melanggar rambu, tidak handphone pengendara mobil tidak pakai safety belt, itu terutama ke itu saja sebenarnya sasarannya itu. Jadi kalau itu kan pelanggaran kasat mata yang punya potensi laka lantas tinggi. Jadi itu saja. Kalau stasioner kita menghentikan seperti tempo-tempo dulu sudah kita tidak. Kemudian kita juga mengaktifkan etle mobil maupun etle stasioner yang ada di apa ya? Itu udah otomatis tuh. Otomatis. untuk soal status dah. Ya. Menani biasanya lebih sering di pasar legi Pak ya. Fit pindah mana menjadi mereka nanti juga sedikit merayakan pasti oh ada program Mameru ternyata teman penerapan Ya. Jadi dari program Mameru itu Mas, Ponorogo sudah mengeluarkan tadi sate yang saya sampaikan tadi, kemudian barong lantas. Intinya bagaimana kita mengajak masyarakat itu lebih peduli dengan keselamatan. Barong lantas itu ya ngambil karena sini reok kan, barongan kan ya juga. Bersama gotong royong untuk Kabupaten Ponorogo bebas knalpot brong dan tertib berlalu lintas. Barang lantas. Intinya itu. Jadi semua termasuk membuat seperti ini karena dengan menggunakan tadi beberapa inovasi tadi masih kurang. Perasaan saya kurang, gregetnya masih kurang lagi. Makanya nih ada gas kopling ini. Kita coba ngajak langsung berinteraksi dengan pengguna jalan. Yes. Oke. Dibantu ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih loh. Kombinasi terus nih.